Selanjutnya kita akan membahas, tadi sudah kita bahas tentang filter pendekatan Butterworth. Yang kedua itu adalah filter pendekatan Chebyshev namanya. Filter pendekatan Chebyshev. Ya, ini filter pendekatan Chebyshev. Nah, filter pendekatan Chebyshev ini bedanya dengan filter pendekatan Butterworth. Nanti dia punya karakteristik yaitu suatu yang istimewa, bukan istimewa, sesuatu yang unik, yaitu karakteristiknya ada riak. Karakteristik ada riak atau gelombang, seperti gelombang itu di wilayah lolosnya, di wilayah lolos. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini ya, ini koefisien transmisinya S21 dalam dB, di sini frekuensinya, maka gambar pada wilayah lolosnya itu S21-nya itu kalau yang yang idealnya itu kan 1 di sini, dan ini adalah frekuensi cut off. Tapi kalau keadaannya itu adalah dia akan memiliki ripple atau riak ya. Seperti ini, di wilayah lolosnya itu ada riak, ini ada seperti ini dia. Nah, baru dia begitu gitu, turun gitu. Ini adalah karakteristik ada riak, itu dia adalah lolosnya. Kemudian baru dia nurun gitu. Ini adalah untuk ini nanti untuk 0,1 dB. 0,1 dB. Kemudian kalau kita lihat juga pendekatannya ya. Ada pendekatan filter itu macam-macam, ada 0,1 dB. Di mana lossnya itu maksudnya loss daripada insertion lossnya 0,1 dB ya. Ini ada juga nanti kalau riak insertion lossnya lebih tinggi, maka dia akan menghasilkan filter lebih tajam gitu. Jadi misalnya ini di sini nih, nah gitu dia. Nah ini yang untuk 1 dB, ini insertion lossnya 1 dB. Kemudian juga yang lainnya misalnya ini yang hitam lah, pena hitam saya buat ya. Nah ini seperti nampak ya. Ini adalah untuk 3 dB, insertion lossnya 3 dB. Semakin besar loss, insertion loss, maka bentuk ripple-nya semakin besar, semakin bergelombang gitu. Tetapi dia semakin cepat turun gitu pada daerah band stopnya. Daerah pass bandnya itu kita semakin tinggi insertion lossnya, akan menghasilkan riak yang semakin besar, di mana itu tidak kita inginkan. Karena kalau semakin besar riak, kita makin kecil riak itu lebih bagus, karena semakin mendekati nilai idealnya itu yang di sini gitu ya. Maka semakin besar nilai insertion lossnya, maka riaknya akan semakin besar. Tetapi ada keuntungannya, di mana pada wilayah band stopnya dia akan cepat turun gitu, meredam tuh, lebih cepat meredam, lebih kecil dilewatkannya wilayah sinyal pada wilayah stop band ini. Jadi tapi kalau insertion lossnya semakin rendah, lihat riaknya semakin kecil, mana itu kita inginkan, riaknya semakin gelombangnya tidak terlalu tinggi. Itu yang kita inginkan karena mendekati daerah idealnya itu yang ini. Sementara nanti di wilayah pass bandnya ya, pass bandnya kekurangannya adalah dia akan semakin lambat untuk meredam gitu. Semakin lambat dia akan untuk turun, sehingga dia jauh daripada wilayah ideal. Idealnya kan ini, harusnya dia mendekati seperti ini mendekati ke sini gitu ya. Nah ini adalah contoh pendekatan filter Chebyshev ya, Chebyshev. Nah pada pendekatan filter Chebyshev ini kita akan memiliki nilai insertion lossnya S21. Saya tuliskan di sini S21 sebagai fungsi gamma itu kuadrat, itu rumusnya adalah 1/1 tambah epsilon kuadrat Tn kuadrat gamma, di mana Tn ini adalah fungsi Chebyshev tipe pertama dengan orde n. Tn kuadrat Tn gamma ini adalah fungsi Chebyshev tipe pertama ya, tipe pertama. Kalian tidak perlu tahu apa maksud fungsi tipe pertama, kali ini berhubungan dengan matematika, kita terima saja dulu. Kalau kalian agak ingin mencari tahu, boleh dibaca buku ya.
dengan orde n. Nah, Tn ini rumusnya adalah nanti adalah kosinus daripada n kosinus inverse cos daripada gamma. Kemudian itu untuk gamanya ini kecil dan sama dengan 1, sementara nilainya Tn ini adalah kosinus hiperbolik ya, cos H kosinus hiperbolik daripada n dikali kosinus hiperbolik inverse dari kosinus hiperbolik gamma. Ini untuk gamma besar daripada 1 gitu. Gamma besar dari 1. Nah, tabelnya sudah ada sebenarnya Chebyshev ini, jadi kita tidak perlu ngitung pakai rumusnya ada. Kalau kalian mau lihat di buku rumusnya ada. Ini tabel Chebyshev ya, tabel Chebyshev. Nah, ini saya lihatkan di sini tabel Chebyshev. Di sini ada untuk insertion loss 0,01 ini nilai n-nya sampai 9, g-nya ada sampai g10. Kemudian ini untuk ripple wilayah lolosnya itu insertion loss wilayah lolosnya itu 0,4321 dB. Ini dia nilai-nilai daripada G-nya. Ini juga untuk riak ripple wilayah loss 0,1 dB, ini dia sudah ada ya, sudah ada. Nah, nanti yang kita ingin dapatkan adalah nilai n orde. Jadi untuk mendapatkan nilai orde kita pakai n-nya rumusnya besar daripada kosinus hiperbolik kosinus inverse kosinus hiperbolik daripada akar, ini rumusnya, akar 10 di pangkat 0,1 dikali loss insertion loss pada wilayah stop dikurang 1. Jadi ini kurang 1 per 10 di pangkat 0,1 dikali insertion loss pada wilayah riak. Yang riaknya, insertion loss riak ini insertion loss pada wilayah stop dikurang 1 dibagi dengan kosinus hiperbolik inverse kosinus hiperbolik daripada gamma S. Nah, itu ini rumusnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa penggunaannya untuk di soal ya. Untuk soal, jadi contoh soal ya, contoh soal ya. Untuk soal yang sama dengan tadi ya, ini untuk soal yang sama dengan soal pertama ketika kita menjelaskan filter metode pendekatan Butterworth. Untuk soal yang sama dengan soal tadi, nah sebutnya tadi ya, maka carilah nilai n-nya, cari nilai n atau orde daripada filter pendekatan Chebyshev ya. Chebyshev. Tadi kan kita disuruh mencari filter untuk Butterworth. Nah, kita mudah saja mencarinya. Kita pakai bagaimana cara mencari n ya untuk filter Butterworth ya, ini dia. Filter Chebyshev ini yang barusan kita buat rumusnya ya. Kita tulis saja rumusnya lagi sini. N itu harus besar daripada kosinus inverse kosinus hiperbolik daripada akar 10 pangkat, ini saya tulisnya ini ada 10 pangkat 0,1 LAS kurang 1 dan seterusnya ya. Kita tinggal masukkan ya. Nah, rumusnya ini kita tinggal masukkan nih. Ya, masukkanlah 0,1 10 pangkat 0,1 dikali insertion loss pada saat stop band. Kalau pada soal sebelumnya insertion loss-nya kita bisa mengetahui bahwa insertion loss-nya pada soal sebelumnya adalah 40 dB. Ini kita sebut pada soal sebelumnya nih. Insertion loss-nya pada frekuensi 2 GHz harus 40 dB. Maka kita masukkan nilai 40 di sini. LAS ini 40 kali 40. Ya kan? Kali 40 dikurang, ini dalam kurung nih, dikurang 1 per ya kan? 10 pangkat 0,1 dikali insertion loss-nya pada riaknya ya. Riaknya misalnya kita ambil 0,1 misalnya 0,1 dB, riaknya 0,1 dB. Nah, maka kita kalikan dengan 0,1
Jadi riaknya di sini contohnya. Jadi ada yang kurang dari soalnya. Untuk soal yang sama dengan riak insertion loss riak 0,1 dB. Jadi masukkan insertion loss riak ini, masukkan 0,1 di sini. Baru dikurang 1 per ini cosinus hiperbolik inverse daripada gamma S. Gamma S-nya apa? Gamma S-nya itu sudah kita cari tadi bahwa gamma S-nya itu nih gamma F bagi FC. F-nya 2 bagi 1 hasilnya udah ada 2. Gamma pada frekuensi stop FCS itu 2 nih ya. Cosinus inverse cosinus hiperbolik 2. Maka N-nya harus besar daripada, masukkan saja nilainya cosinus inverse cosinus hiperbolik dari akar ini 0,1 kali 40 kan 4. Jadi 10 pangkat 4 dikurang 1 per ini akarnya pernya di dalam ya, per 10 pangkat 0,1 kali 0,01 ini 0,01 dikurang 1 dibagi dengan cosinus inverse cosinus hiperbolik 2. Inverse cosinus hiperbolik 2 itu nih cosinus cosinus hiperbolik inverse-nya 2 nih, sama dengan cosinus inverse hiperbolik akar dari 10 pangkat 4 ini kan 10.000 kurang 1 kan 9.999 dibagi dengan 10 pangkat 0,01 ini itu adalah 1,02. Kalau kalian cari ya 10 pangkat 0,01 ini 1,023 dikurang 1 menjadi 0,023 per cosinus inverse cosinus hiperbolik daripada 2. Ini akan menjadi akar 999 bagi ini hasilnya adalah jadi menjadi cosinus hiperbolik ini hasilnya ini kalau kerja di kalkulator nilainya adalah 6509,34 dibagi dengan inverse cosinus hiperbolik 2. Ini hasilnya adalah nanti kalau kalian cari ini adalah 5,45. Sehingga 5,45 ini karena ini adalah orde, ini akan mendekati nilai, harusnya kita bulatkan menjadi nilai 6. Jadi ordenya 6. Nah, bisa kita lihat dan kita bandingkan di sini kalau pendekatan Chebyshev, pendekatan Butterworth menghasilkan N7. Sementara pendekatan Chebyshev menghasilkan N ordenya 6. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa orde untuk Butterworth itu memerlukan orde yang lebih besar dibandingkan Chebyshev. Chebyshev cuma butuh 6 gitu dibandingkan dengan Butterworth yang 7. Sehingga artinya Chebyshev ini rangkaiannya L dan C-nya atau induktor dan kapasitornya lebih membutuhkan L dan C yang lebih sedikit dibandingkan Chebyshev, dibandingkan Butterworth. Artinya Chebyshev ini rangkaiannya lebih sederhana. Akan tetapi kekurangan Chebyshev, dia memiliki riak atau ripple di daerah passbandnya. Ya, jadi kekurangannya, kelebihan Chebyshev adalah rangkaian lebih sederhana karena ordenya lebih rendah. Kekurangannya Chebyshev ini kalau dibandingkan dengan Butterworth ya, kekurangannya adalah ada riak pada S21 di wilayah lolos ya, wilayah lolos atau passband ya. Saya rasa sampai di sini perkuliahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.